Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu pagi ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian, kemampuan. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menangkap setiap pesan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Pakai hamba-Mu pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya rindu untuk kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, saya akan membaca untuk saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi saya akan membaca. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, hari ini kita telah menapaki tahun yang baru, dan hari ini saudara kita sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kita. Saudara, tahun yang lalu kita sudah tinggalkan, tentu saja dengan segala sukacita, air mata, kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, tetapi juga mungkin kegagalan. Ada doa yang sudah dijawab oleh Tuhan, tetapi juga ada doa yang masih kita nantikan jawabannya sampai hari ini. Ada orang-orang yang memasuki tahun yang baru dengan sebuah harapan yang besar, tetapi juga ada orang-orang tertentu, saudara, yang memasuki tahun yang baru dengan kekhawatiran yang besar. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya bukan hanya apa rencana kita di tahun ini, tetapi pertanyaan yang lebih mendalam lagi adalah dengan siapa kita akan berjalan di sepanjang tahun ini. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima tadi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saudara, ini sebuah berkat awal tahun yang bagi saya secara pribadi luar biasa. Karena Tuhan mengingatkan saya untuk saya belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Dia di tahun ini. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang akan saya ingin ajak saudara untuk kita renungkan bersama hari ini. Berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini. Saudara, Mazmur 37 ayat yang kelima adalah Mazmur yang ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Seorang yang sangat mengenal liku-liku kehidupan. Dia tahu bagaimana rasanya dikejar oleh musuh. Dia tahu rasanya bagaimana dia jatuh dalam dosa. Tetapi dia juga mengalami sesuatu yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia dibangkitkan kembali dan kemudian dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau boleh saya katakan sederhananya begini. Apa yang pernah dialami oleh Daud di dalam hidupnya, sedikit banyak juga kita alami di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara, kata serahkanlah di dalam bahasa asli Alkitab itu memiliki sebuah arti bagaimana kita menggulingkan beban itu kepada Tuhan. Kita menggulingkan beban kepada Tuhan. Artinya saudara, serahkanlah bukan hanya kita menyerahkan awal tahun kita. Bukan hanya kita menyerahkan rencana-rencana besar kita di tahun 2026. Tidak. Tetapi bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita. Seluruh aktivitas kita. Setiap hari, setiap langkah kepada Tuhan. Itulah arti daripada kata serahkanlah hidupmu
kepada Tuhan. Kita menggulingkan semua beban kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya saudara, mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Kenapa kita tidak jalan sendiri saja dengan kekuatan kita? Kenapa orang-orang percaya, kenapa orang-orang Kristen harus tahu ini? Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Pertama saudara, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Amsal pasal 27 ayat 1 mengatakan, janganlah memuji diri tentang hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. So, dengan bahasa saya mungkin begini, janganlah engkau sombong tentang hari esok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. So, tahun yang baru, mau tidak mau saudara, penuh dengan ketidakpastian. Kesehatan, ekonomi, keluarga, pelayanan. Tetapi saudara, satu hal yang pasti bagi orang Kristen, satu hal yang pasti bagi orang-orang percaya di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan, kita berjalan melangkah dengan kepastian akan penyertaan Tuhan. Bukan kepastian situasi. Tidak pernah ada seorang yang bisa memastikan situasi hari esok akan baik, situasi hari esok akan lancar, semua tidak. Sesuatu situasi memang bisa berubah-ubah, tidak pasti. Tetapi satu hal yang pasti bagi orang-orang percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan mengetahui jalan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu di dalam Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, kita sering tahu apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, kita paham, kita sering tahu itu. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saudara, bayangkan seorang anak kecil, dia berjalan di jalan yang gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada sinar. Jalannya gelap sekali. Saudara, jika ia berjalan sendiri, saya percaya bahwa anak ini akan takut. Tetapi ketika ia menggenggam tangan ayahnya, semuanya berbeda. Jalannya sama, gelapnya sama, lingkungannya sama, tetapi hatinya berbeda. Saudara, jalan hidup tidak selalu berubah. Pasti ada kesulitan, ada pergumulan, ada tantangan. Tetapi siapa yang berjalan bersama dengan kita, itulah yang menentukan ketenangan dalam hidup kita. Begitu pula hidup orang Kristen. Tahun ini mungkin tidak lebih mudah dibandingkan tahun lalu. Tetapi jika Tuhan berjalan bersama dengan kita dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua pasti dapat kita hadapi. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan aku. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Berjalan bersama dengan Tuhan karena kita percaya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia mengatur kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita perlu dan butuhkan. Oleh sebab itu, saudara, hari ini sekali lagi saya mengatakan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, saudara, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun, mau tidak mau, saudara dan saya harus lebih sungguh-sungguh, lebih tekun, lebih sering, lebih setia di dalam doa.
1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Doa bukan hanya saat krisis. Doa bukan hanya saat kita perlu dan saat kita butuhkan. Tetapi doa itu harus terus-menerus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau boleh dikatakan, doa itu napas hidup orang percaya. Awali hari ini dengan doa. Akhiri hari ini dengan penyerahan diri, dengan doa kita. Saudara, banyak orang Kristen yang doanya itu bolong-bolong. Ya. Kalau ada orang-orang Kristen yang kadang doanya itu kalau misalkan lagi ada masalah baru berdoa. Lagi sakit berdoa. Kalau sehat, kalau semua lancar, lupakan doa. Seorang bernama John Stott mengatakan begini. Doa bukan sekedar meminta. Tetapi doa itu menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Saudara, ketika kita berdoa, kita bukan memaksa Tuhan untuk menuruti akan keinginan kita. Tetapi saudara dan saya, ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang berusaha untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Dan ingat, kehendak Allah bukan kehendak yang jahat jelek bagi kita, tidak. Allah menghendaki pasti sesuatu yang terbaik bagi kita. Itulah sebabnya berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Pertebal, perkuat, dan kita harus semakin tekun dan setia di dalam doa. Kalau hari ini saudara, atau di tahun-tahun lalu kita jarang berdoa, bahkan kita waktu-waktu berdoa kita sudah lupakan. Tahun ini, mari kita sama-sama lebih sering getol di dalam berdoa. Bukannya berdoa, membaca Alkitab. Karena firman Tuhan itu bagi kita adalah pelita, terang, penuntun dalam hidup kita. Di dalam kitab Mazmur, saudara 119 ayat 100 yang ke 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Tanpa firman Tuhan kita mudah tersesat. Tanpa firman Tuhan kita mudah mengambil keputusan berdasarkan emosi kita. Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka apa yang kita putuskan adalah selaras dengan Tuhan. Karena itu hari ini bukan hanya berdoa, tetapi mari kita membaca firman, mari kita merenungkan firman, dan mari kita melakukan firman itu di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, saya senang sekali saya mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, baru satu pasal, dan saya menularkan itu kepada seluruh jemaat. Mari kita membaca Alkitab secara berurutan, satu hari satu pasal. Ngerti nggak ngerti baca, kalau nggak ngerti tulis dan kemudian tanya kepada pendeta atau tanya kepada hamba Tuhan. Bahkan kemarin saudara, ada seseorang yang cerita dengan saya. Dia sudah mengikuti sebuah komitmen di tahun baru ini, membaca Alkitab satu hari 3 pasal. Ada juga satu hari 5 pasal. Butuh komitmen yang tinggi untuk ini. Yang penting bukannya 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal atau 5 pasal. Tapi yang penting adalah saudara setiap hari, saudara jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Maka dari itu saudara, mari kita jalani hari-hari ini. Tahun ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita setiap hari, setiap waktu hanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima bagian terakhir dikatakan, Dia akan bertindak, saudara. Dia akan bertindak, Dia akan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Dan Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Setiap apa yang kita kerjakan, Dia akan memberkati perjalanan hidup kita. Mari saudara, kita mengambil komitmen yang sama hari ini. Supaya kita mulai saat ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dengan cara apa? Saudara membaca Alkitab, saudara berdoa dan hidup taat setia kepada Tuhan. Maka segala sesuatu Dia akan bertindak bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang tahun ini. Kami bukan berjalan dengan kehendak kami berjalan bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri,
tapi kami mau belajar berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kami pun tidak tahu apa yang akan kami alami. Tetapi kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau berdoa. Kami mau setia berdoa. Kami mau setia membaca Alkitab. Kami mau setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga di sepanjang tahun ini kami akan mengalami berkat demi berkat dari Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga dan rumah tangga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama mulai hari ini berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Haleluya.